السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد, ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita sudah bacakan hadis yang panjang di dalam bab taubah yang diletakkan dan disusun oleh Imam Nawawi dalam bab taubah karena berkait dengan apa yang tersebut dalam hadis ini tentang pintu yang sangat besar yang disebutkan di arah barat atau di arah Syam, yang lebarnya ditempuh oleh seorang yang berkendaraan selama 40 tahun sampai 70 tahun, masih belum tersampaikan atau kurang lebih jaraknya demikian. Itu tersebut terbuka sejak diciptakannya, yaitu pintu taubat, dan tidak akan ditutup kecuali ketika matahari terbit dari barat dari tempat terbenamnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena hadis ini panjang, fawaidnya juga banyak, maka kita akan bacakan faedah-faedahnya walaupun mungkin tidak berkait dengan masalah taubat. Yang pertama, kita dapatkan dalam hadis ini faedah penting bagaimana semangatnya salaf dalam mencari ilmu. Karena disebutkan dalam hadis ini bahwa Zir radhiyallahu taala anhu Ibn Hubeish datang kepada Safwan Ibn Assal radhiyallahu taala anhu untuk bertanya. Ketika ditanya, "Ma ja'a bika ya Zir?" Apa yang membawamu kemari wahai Zir? Dijawab, "Ibtigha al-ilmi." Aku datang untuk mencari ilmu. Kemudian sahabat yang mulia Safwan Ibn Assal mendukung semangatnya mencari ilmu dengan kalimat, "Innal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub." Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya menaungi para pencari ilmu karena ridha dengan apa yang mereka cari. Berarti ini keutamaan talabul ilmi. Wa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Wa fi riwayah wa muslimah. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dalam riwayat juga muslimah. Maka kita dituntut, diperintahkan, disuruh untuk talabul ilmi. Tidak mungkin kita bisa beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu, dengan bimbingan Quran dan Sunnah, dengan bimbingan dalil-dalil, dengan bimbingan pemahaman yang benar dari para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Sehingga beliau Zaid bin Hubeish datang kepada seorang sahabat dan kemudian berkata, "Wa innaka mru'un min ashabin nabi," atau "wa kunta mra'an min ashabin nabi." Sesungguhnya engkau adalah seseorang dari sahabat Nabi. Itu alasan beliau mendatangi Safwan ibn Assal. Aku datang kepadamu mencari ilmu karena engkau adalah seorang dari sahabat Nabi. Berarti faedah kedua, kita dapatkan keutamaan sahabat, keutamaan para sahabat. Mereka adalah a'lamun nas bil Qur'ani was sunnah. Mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang Quran dan sunnah. Mengapa demikian? Karena mereka generasi pertama yang langsung menerima dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ghaddan tariya. Ghaddan tariya maknanya fresh, segar. Menerima langsung dari Nabi, dari mulut beliau yang mulia secara langsung, masih fresh, masih segar. Maka mereka lah yang paling paham melihat suara Rasulullah sallam, melihat juga intonasinya, mendengar intonasinya, mendengar wajah dan mimik beliau. Bagaimana ketika berbicara, apakah dalam keadaan menekankan atau dalam keadaan memperingatkan atau dalam keadaan memberi kabar gembira, terlihat dalam wajahnya.
Maka para sahabat melihat langsung, dan ini yang dikatakan dengan al-basirah. Al-basirah ada derajat tertinggi dari ilmu. Mengapa dikatakan derajat tertinggi? Al-basirah. Karena al-basirah dari kata basar. Basar itu adalah pandangan mata. Basar adalah mata, pandangan. Maka basirah adalah ilmu yang dilihat langsung. Seorang yang mendengar dari orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dengan orang yang mendengar langsung dari Nabi. Mana yang lebih yakin? Tentunya yang langsung bertemu Nabi dan mendengarkan dari mulut beliau alaihi salatu wassalam, langsung melihat wajahnya ketika berbicara. Maka tentunya mereka afham, a'lam, lebih paham dan lebih alim, lebih mengerti tentang ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan itu yang membawa Zir ibn Hubeish mendatangi Sofwan ibn Assal dengan kalimat wa kunta imra'an, dan sesungguhnya engkau adalah seseorang dari sahabat Nabi, maka aku ingin bertanya kepadamu. Faedah yang ketiga yang ditanya oleh Zir ibn Hubeish adalah tentang masalah mengusap sepatu atau al-masah alal khuffain. Berarti faedah ketiga adalah tentang hukum al-masah alal khuffain. Karena faedah tiga ini berkait dengan masalah fikih, tidak mengapa kita akan bahas sedikit masalah fikihnya secara ringkas. Setelah itu kita buka pertanyaan seperti biasa. Sahabat Tafsir Sahihain disebutkan dalam dua kitab sahih, ketika dalam satu safar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ingin berwudu, maka kata Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu ingin membantu Nabi, fa ahwal Mughirah liyanzi'a khuffai, maka Mughirah pun merendahkan punggungnya, artinya ingin melepaskan khuf Rasulullah sallam, membantu melepas sepatu beliau. Ternyata Nabi bersabda, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini wa masaha alaihima. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu, Nabi berkata, tinggalkan keduanya atau biarkan keduanya, jangan dilepas. Sesungguhnya aku ketika memasukkannya dalam keadaan suci. Sesungguhnya aku ketika memasukkan kakiku ke dalam dua sepatu ini dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Wa masaha alaihima, maka beliau pun mengusap kedua sepatunya. Ini dalil tentang sabitnya masa alal khufain. Di samping hadis yang bersama kita, yaitu yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dan juga Imam Ahmad rahimahullah dengan derajat yang hasan, ternyata disebutkan pula masalah mengusap sepatu itu di dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim. Secara sepakat bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkanlah keduanya, jangan dilepas, karena semuanya aku memasukkan kakiku dalam keadaan tahir, dalam keadaan suci. Fa masaha alaihima, maka beliau pun mengusap keduanya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, dari sini kita mendapatkan juga faedah, yaitu tentang syarat-syarat mengusap di atas sepatu ketika berwudu. Yaitu pertama, an yalbasahuma ala taharah. Syarat pertama, hendaklah memasukkan kakinya ke dalam sepatu tersebut dalam keadaan tahir. Diambil dari ucapan tadi, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Biarkanlah wahai Mughirah, karena aku masukkan kaki dalam keadaan tahir. Aku memasukkan kakiku dalam keadaan tahir. Ini syarat pertama, memasukkan kakinya ke dalam sepatu dalam keadaan bersih, dalam keadaan sedang punya wudu. Kemudian yang kedua, an yakuna al-mashu alaihima fil hadatsil asghar. Syarat kedua, hendaklah dia mengusap sepatunya ketika berwudu atau bersuci dari hadas kecil.
Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan dia harus berwudu kembali. Kalau hadas yang harus dia mandi, maka itu adalah hadas besar. Seperti janabah, junub, atau haid, atau yang sejenisnya. Maka dia harus mandi, maka itu namanya hadas besar. Berarti syarat kedua, hendaklah dia mengusap sepatunya ketika berwudu dari hadas kecil atau bersuci dari hadas kecil, yaitu berwudu. Adapun ketika dia junub, maka harus dilepas sepatunya dan harus mandi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu syarat yang kedua. Sedangkan syarat yang ketiga disebutkan ayakun al-masha fil muddati allati haddadaha an-nabi. Yang ketiga, hendaklah mengusap sepatunya pada batas waktu yang sudah ditentukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Karena dalam hadis-hadis lain, Nabi menentukan batas waktunya. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa laylah lil muqim. Disebutkan dalam riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW menjadikan 3 hari 3 malam bagi musafir untuk mengusap sepatunya, wa yauman wa lailatan lil muqim, dan sehari semalam bagi orang yang muqim, tidak safar. Orang yang dalam perjalanan diberi waktu 3 hari 3 malam. Boleh di sekitar itu, dari mulai hari pertama sampai hari ketiga, malam pertama sampai malam ketiga. Tidak mengapa setiap berwudu mengusap sepatunya. Setiap berwudu mengusap sepatunya. Sampai 3 hari 3 malam, setelah itu harus dilepas. Harus dilepas dan berwudu seperti sedia kala atau seperti asalnya, dicuci kakinya dengan bersih. Batas waktu bagi seorang yang dalam perjalanan safar 3 hari 3 malam. Wa yauman wa lailatan lil muqim. Sedangkan bagi mereka yang tidak safar, artinya muqim di tempatnya, di kotanya, di daerahnya, maka hanya sehari semalam diizinkan. Kalau engkau atau kita sedang berada misalnya siang hari di kantor, kemudian dalam keadaan sepatunya di atas mata kaki, artinya seperti khuf, ya, maka tidak mengapa dia berwudu dan mengusap bagian atas sepatunya. Ini memang riwayatnya demikian. Diajarkan dalam hadis yang lain lagi, yang juga sahih, Rasulullah SAW mengusap sepatu kanannya dengan tangan kanannya, mengusap sepatu kirinya dengan tangan kirinya, dari depan ke belakang, di atas sepatunya. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, "Lau kana ad-dinu bil aqli", kalau saja agama itu dengan akal, niscaya bawahnya sepatu lebih layak untuk dibersihkan daripada atasnya. Kalau agama ini dengan akal. Tetapi agama ini bukan akal-akalan. Agama ini dengan dalil. Agama ini dengan contoh teladan dari Nabi. Dengan bimbingan qala Allah wa qala Rasul. Sedangkan Nabi mengajarkan demikian. Mengusap bagian atasnya. Selesai. Maka kita ikuti mengusap demikian. Setelah itu ketika dia pulang dari kantornya malam hari, besok pagi sudah tidak boleh. Pagi harus dilepas. Karena waktunya hanya sehari semalam. Bagi orang yang muqim, yang tidak safar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang agama ini sangat mudah. Dikatakan inna hadzal din yusrun wa la yushadad din illa ghalabah. Agama ini mudah. Wa la yushadad din, tidaklah ada orang yang memberat-beratkan agama kecuali pasti akan kalah. Kalah dalam artian tidak bisa konsekuen. Kalah dalam artian pasti akan kecewa di akhirnya. Pasti dia akan putus asa, atau pasti dia akan melemah di akhirnya. Tidak kuat. Karena agama ini sudah sempurna dalam keadaan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memberat-beratkan. Silahkan bagi muqim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam.
Demikian syaratnya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah Riyadhus Shalihin. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, demikian tadi telah kita ikuti kajian Islam dari hadis pilihan Riyadhus Shalihin dalam bab taubat. Dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita sekarang menuju pada acara tanya jawab yang insyaallah akan dijawab oleh beliau hafizahullah ta'ala. Dan kita akan mulai dari yang pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Ustadz Muhammad, apakah termasuk menyia-nyiakan harta jika kami baru mau memulai usaha ternak ikan hias, namun ikan tersebut sering mati dan kami harus membeli lagi setiap kali ikan tersebut mati? Jazakumullah khairan wa fikum barakallah. Jadi mungkin sering mati ikannya. Iya, Allah yubarik, Allah yubarik. Dan Allah kasih barakah sehingga ikannya nggak mati lagi setelah itu. Masya Allah. Nah, tentunya orang yang berupaya dan berusaha, kadang-kadang dia berhasil, kadang-kadang dia gagal. Dan itu memang qudratullah atau sunnatullah. Tidak semua orang yang berusaha pasti berhasil. Tidak semua orang yang berusaha pasti gagal. Kadang ada berhasil, kadang ada gagal. Disitulah letaknya sabar dan syukur. Kalau berhasil, syukurlah pada Allah Taala. Alhamdulillah, Allah lah yang menakdirkan semua kebaikan tersebut. Kalau ternyata gagal, sabarlah, karena sesungguhnya di balik ini pasti ada hikmah. Sabarlah. Apa yang Allah takdirkan pasti di baliknya ada sesuatu hikmah yang Allah kehendaki. Maka jangan berputus asa, berusaha kembali dan berupaya kembali. Tentunya sama sekali tidak bisa dikatakan menyia-nyiakan harta, karena dia berusaha. Siapa yang mau ikannya mati? Ini pedagang-pedagang ikan atau peternak-peternak ikan, siapa yang mau ikannya mati? Tidak ada. Semua berusaha agar ikannya bisa sehat, beranak pinak, kemudian dia mendapatkan keuntungan dari itu. Dan itu namanya usaha. Maka ketika dia gagal, pertama harus sabar. Ternyata ternaknya dalam keadaan banyak yang terkena musibah misalnya, penyakit atau wabah, sehingga sebagian besar mati. Maka harus sabar. Dan harus katakan, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Dan kemudian berupaya kembali dengan cara mempelajari dari apa yang telah lewat. Kalau kemarin mati karena wabah ini, maka kamu beli obat antinya. Atau kalau ternyata itu karena kurang sirkulasi, kamu beli sirkulasi, dan seterusnya. Upaya kembali, usaha kembali. Jangan putus asa. Wa may ya'as min rawahillah. Siapa yang putus asa dari rahmat Allah, tidak lain kecuali orang-orang yang sesat. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan khususnya pada yang bertanya, bahwa itu bukan menyanyiakan harta, dan mudah-mudahan kalau engkau berusaha kembali dan mempelajari dari kesalahan yang kemarin, mudah-mudahan akan Allah berikan keberhasilan. Allah yubarik fika wa fi tijaratika wa fi zira'atika. Amin. Amin. Berikutnya Ustaz, Afan mau tanya, apakah yang dinamakan dengan khuf itu, atau dinamakan khuf itu seperti apa Ustaz? Ya, khuf diterjemahkan sepatu. Hanya saja khuf ini adalah sejenis sepatu yang dipakai oleh mereka dalam safar ataupun tidak safar untuk melindungi kakinya dari cuaca dingin dan sejenisnya. Ini cuaca dingin ataupun yang lainnya. Sehingga dia akan memasukkan kakinya ke dalamnya sampai di atas mata kaki, dan kalau dulu diikat. Sehingga mirip dengan sepatu-sepatu sekarang yang diikat, yang sampai di atas mata kaki. Dan itu yang disebut dengan khuf. Wallahu ta'ala a'lam. Biasanya memang repot untuk membukanya kembali atau memakainya kembali. Sebagian ulama mengkiaskannya dengan sepatu. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Semoga Allah menjagamu Ustaz.
Amin. Saya mau bertanya, apakah seseorang boleh menjadi seorang YouTuber di mana videonya tidak ada gambar makhluk bernyawa di situ? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, masalahnya bukan hukum boleh atau tidak boleh secara larangan, secara pasti gitu ya. Tetapi masalahnya adalah kehati-hatian. Karena ketika kita memiliki apa istilahnya, memiliki channel ya dalam YouTube, itu kan biasanya mesti ada iklan satu. Nah kan tentunya, apalagi kalau engkau sudah Masya Allah, itu hak mereka, hak YouTube untuk memasukkan iklan, dan kamu tidak bisa protes. Dan itu tentunya uang yang untuk membayar kamu nantinya. Maka sungguh tidak pantas ketika ada sesuatu acara pengajian misalnya, atau acara sesungguhnya baik, tidak ada gambar makhluk hidup, hanya suara dan tulisan-tulisan Al-Quran, bahwa ini ayat begini, ini ayat begitu, diterangkan tafsirnya. Tapi sebelum dan sesudahnya atau di tengah-tengahnya ada iklan seorang wanita yang ariyatin kasiyatin ma'ilatin mumilat ru'usunna ka'asnimatil buqtin ma'ilah. Ini wanita-wanita yang berpakaian tapi seperti telanjang. Ini wallahu ta'ala a'lam, sebagai kehati-hatian saya tidak menganjurkan untuk membuka channel di YouTube. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mau bertanya Ustaz, melenceng dari tema. Apakah boleh di masa pandemi seperti ini kita mengadakan walimatul urs dengan membungkus makanan untuk dibawa pulang masing-masing untuk menghindari berkumpulnya manusia? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Emang kalau pakai nasi bungkus nggak berkumpul mereka? Begitu. Mereka datang semua, duduk semua, dan berkumpul semua. Masalahnya kita lihat daerahnya masing-masing. Saya menghindar pertanyaan yang seperti ini dari kemarin-kemarin. Bahkan saya tanyakan pada beliau, kalau ada pertanyaan seperti ini sebaiknya jangan. Bukan karena saya tidak mau menjawab, tetapi karena setiap daerah berbeda keadaannya. Saya khawatir jawaban saya di sini akan disebar sampai ke ujung sana, sampai ke kota lain yang suasananya tidak sama. Akhirnya jadi fitnah. Sehingga saya jawabnya dengan kalimat, tergantung daerahnya. Kalau pemerintah setempat sudah mengatakan dan mengizinkan, silakan. Tapi kalau belum mengizinkan, jangan. Baik, kalau pengizinan bersyarat, maka silakan, dan syarat-syaratnya juga diikuti. Misalnya yang biasanya undangan itu sampai 1.000 atau 500 orang, sekarang undang saja 50 orang misalnya, atau 100 paling banyak. Nggak tahu itu masih kebanyakan barangkali. Kemudian letakkan kursi berjarak 1 meter misalnya, 1 meter, letakkan gitu, dan umumkan bahwa kursi jangan dipindah-pindah karena itu prosedur kesehatannya dianjurkan oleh pemerintah dan oleh gugus tugas pemerintah kita, alhamdulillah. Maka duduk di tempatnya masing-masing yang sudah disediakan. Atau diukur, kalau diukur semeter-semeter, kira-kira tempat kamu memuat berapa, dan undanglah sekian. Masalahnya pernikahan itu dihadiri hanya 10 orang pun sah. Karena syarat dihadiri saksi itu 2 orang saja. Artinya kalau lebih pun tidak mengapa, tapi paling sedikit 2 sudah sah. Atau kalau kita melihat dalil lainnya, aulim walau bisyah, adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Maka walimah itu dengan kamu memberikan makan pada mereka yang jumlahnya sekian sudah cukup. Tidak harus banyak, tidak harus banyak. Barakallahu fikum. Itu pun dengan diumumkan masalah prosedur kesehatannya, yaitu maskernya, kemudian juga hendaklah mereka yang sakit jangan hadir, atau semua aturan-aturan dari apa yang dianjurkan, diperintahkan oleh gugus tugas dari pemerintah kita laksanakan. Barakallahu fikum. Kecuali kalau tempat yang pemerintahnya menyatakan sudah aman 100%, tidak ada lagi di situ
orang yang positif corona dan sejenisnya, maka silahkan adakan. Barakallahu fikum. Bismillah. Afwan, Ustaz mau bertanya, bagaimanakah mencuci khuf yang terkena najis dijilat anjing? Apakah dibersihkannya cukup digosokkan ke tanah atau dengan air seperti mencuci bejana yang terkena air liur anjing? Iya, kalau ada ainnya, ain itu adalah zatnya terlihat di situ, maka bersihkan, hilangkan zatnya. Adapun sisanya cukup digosokkan dengan tanah saja. Barakallahu fikum. Ketika ada yang bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau aku sepatunya menginjak najis? Dijawab, tanah yang berikutnya akan mensucikannya. Jadi kan kamu berjalan, begitu menginjak najis, tanah yang berikutnya mensucikan yang tadi. Nah, sehingga ketika seorang akan menegakkan sunnahnya salat di atas sendalnya atau sepatunya, disunahkan untuk menggosoknya ke tanah sebelum masuk, atau menggosokkannya ke pasirnya atau sejenisnya dengan kaset dan sebagainya, baru dia salat. Baik, pertanyaan terakhir, Ustaz. Bolehkah akikah anak saya ke tempat yang menyediakan jasa akikah, seperti menyediakan kambingnya, menyembelihnya sampai memasaknya? Jazakallahu khairan. Boleh saja, tidak ada larangan. Yang penting adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Kamu beli dengan niat untuk akikah dan kamu katakan pada orangnya tadi bahwa ini untuk akikah anak saya, tidak mengapa. Lebih afdal kalau engkau menyembelihnya sendiri. Enggak apa-apa pesan ke tempat jasa-jasa akikah, tapi nanti ketika menyembelihnya saya yang menyembelih. Setelah itu mereka yang ngurus sampai dimasak sampai selesai. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik kaum muslimin, alhamdulillah telah usai acara ini dan jazakallahu khairan kepada Ustaz Muhammad bin Marsawid hafizahullah yang telah menyampaikan kajian Islam dan juga menjawab pertanyaan kita semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat memberikan manfaat dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Dan bagi Anda yang belum terjawabkan atau belum kami bacakan pertanyaannya, semoga bisa Anda sampaikan kembali pada kesempatan esok hari atau kami bacakan pada kesempatan esok hari, insyaallah. Al-kalam wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.